Alaihi Wasallam. Ya, kita masih membahas hadis yang cukup panjang, yaitu hadis ke-351 pada bagian pertengahan. Ya, diterjemahnya di halaman 549. Ya, 549 di bagian tengah, itu yang terakhir ya. Di mana dijelaskan oleh Ali radhiyallahu an, wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Ya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama, ya, ketika beliau berbicara, ketika beliau bersabda, atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr, ya, maka beliau membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya, ya, para sahabat yang mendengar itu seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Ya, maksudnya idza takallama mualliman, ya, mutafaqqihan wa'idhan, ya, ketika beliau mengajarkan kepada mereka, ya, memberikan pemahaman tentang agama, memberikan nasihat, maka beliau membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik, ya, saking tenangnya, saking khusyuknya orang-orang yang mendengar, para sahabat itu sampai seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Ya, artinya tidak tidak menyibukkan dirinya dengan yang lain, tetapi sangat konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak banyak bergerak sampai seperti itu, ya, di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Itu ta'zimnya atau pemuliaannya, penghormatannya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berkesan di hati para sahabat. Wa ma'lumun anna tayr la taqif illa ala syai'in sakin. Dan sudah kita ketahui bahwasanya burung itu tidak akan bertengger kecuali pada sesuatu yang sakin, yang tenang. Ya, jadi yang tenang itu baru dihinggapi. Nah, digambarkan seperti itu menunjukkan tenangnya, ya, posisi duduknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini bisa kita tiru sama sekalian, tapi dalam artian menghormati atau mendengarkan ketika kita mendengarkan khutbah maupun pengajian. Ya, tapi dalam makna yang sesungguhnya, ya, dalam makna yang sesungguhnya, ya. Jangan sampai kita seakan-akan di atas kepala kita ada burung, tetapi ya kita di luar ini, ya, di luar majelis, ya, kita di dalam keadaan terlelap, ya, tidak, tetapi kita mendengarkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini dua keadaan, ya, yang mendengar seperti itu, yang menyampaikan juga berkesan, gitu, ya. Jadi kalau yang menyampaikan tidak bisa membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu mendengarkan dengan baik, ya, ini perlu introspeksi, ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam penyampaiannya, penguasaannya, dan seterusnya. Ya, Nabi SAW suri tauladan terbaik, ya, bagi pengajar, bagi orang yang khutbah, bagi orang yang menyampaikan, ya, baik dari sisi suara, intonasi beliau, kemudian juga pandangan beliau, ya, dan seterusnya. Nah, bagi yang mendengar ini meniru seperti para sahabat. Ya, artinya, ya, tidak mesti harus plek seperti itu, ya. Yang maksudnya di sini itu menghormati dan konsentrasi, ya, terhadap apa yang disampaikan, ya, disampaikan oleh orang yang menyampaikan, oleh majelis yang kita hadiri. Demikian, ya. Ya, karena ini sangat berpengaruh jamaah sekalian, sangat berpengaruh kepada yang menyampaikan. Ya, termasuk saya ketika menyampaikan, ya, termasuk ustadz-ustadz yang lain, ya. Ya, itu ketika menyampaikan yang mendengar itu konsentrasi, kemudian mendengarkan dengan baik, ini memotivasi kita untuk menyampaikan dengan sungguh-sungguh, kan, gitu, ya. Gitu, ya. Jadi timbal balik di situ, ya. Ya, demikian. Ya. Kenapa? Karena memang menyampaikan itu sesuatu yang tidak mudah sama sekalian. Tidak mudah, ya. Jadi menyampaikan itu kan
mentransfer ya ilmu ya, jadi menyampaikan, memahamkan. Ya, berbeda dengan kita membaca sendiri, tapi menyampaikan itu seorang khotib misalnya itu ya luar biasa, harus bisa memadukan ya antara penguasaan keadaan masjid, kemudian juga suara, kemudian juga isi dan seterusnya. Demikian pula mengisi pengajian dan seterusnya. Ya, ini tidak mudah, karena itu kita membantu yang menyampaikan itu supaya bisa menyampaikan dengan baik. Ya, ini salah satu adab ya di dalam berada di dalam majelis ilmu. Ya, Masya Allah. Wa hadza fihi at-tanbih ala tamami sukuni haula wa adabihim wa hudu'ihim wa insatihim fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan, ketenangan ya para sahabat, adab mereka dan sikap mereka mendengarkan dengan baik di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh lain misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau tidak salah diriwayatkan beliau ketika berguru kepada Imam Malik rahimahullahu taala itu beliau juga begitu memuliakan ya, begitu beradab ya, sampai-sampai beliau membuka halaman bukunya itu dengan pelan-pelan ya, khawatir mengganggu gurunya tersebut, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, kalau zaman sekarang pelajar itu kadang-kadang tidak menghiraukan bukunya ya, menyepelekan dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i seperti itu ya, pemuliaannya kepada kitab, pemuliaannya kepada gurunya. Yang buka itu pelan-pelan gitu ya, Masya Allah ya, apalagi mendengarkannya ya. Ini tentunya ilmu yang disampaikan sangat-sangat diperhatikan, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah ya. Kemudian diantara penjelasan juga tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Paragraf selanjutnya, faida sakata takallamu. Ya, faida sakata takallamu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terdiam, sudah tidak menyampaikan apa-apa, takallamu, maka barulah para sahabat berbicara. Ya, jadi faida sakata anil bayan wa ta'lim takallamu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak menjelaskan, ya maka para sahabat pun baru berbincang. Nah, ini juga adab dalam majelis agar kita tidak ngobrol di majelis yang kita hadiri. Kalau menyampaikan sesuatu ya boleh, sesuatu yang penting misalnya kepada teman duduk kita misalnya, atau apa yang darurat ini tidak apa-apa, tetapi ngobrol ya tidak menghiraukan yang menyampaikan ini tidak termasuk adab. Ya, para sahabat demikian. Ya, setelah selesai baru mereka berbicara. Ya, misalnya ustadznya belum hadir atau ustadznya sudah selesai, lalu kita berbincang dengan kawan duduk kita, ini baik sekali. Tapi di dalam majelis ini dihindari. Ya, Masya Allah. La yatanaza'una indahul hadith. Ya, disebutkan juga bahwasanya la yatanaza'una indahul hadith. Dan para sahabat itu tidak saling berdebat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai la yahsul indahu khusumah bal yatakallamuna wa yura'una al-awlawiyya fi man yatakallam. Ya, jadi tidak berdebat dalam artian bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan berbicara mereka dengan penuh adab. Wa qad rabbahum sallallahu alaihi wasallam ala annal akbar yabda bil kalam. Ya, dan mereka memulai atau sangat memuliakan orang yang lebih tua usianya dari mereka sendiri ya, saat berbincang itu menghormati. Yang tua menyayangi yang muda menyayangi yang muda menghormati yang lebih tua. Ya, wa qad rabbahum sallallahu alaihi wasallam ala annal akbar yabda bil kalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka bahwasanya yang lebih tua, lebih banyak usianya itu yang dipersilahkan dahulu berbicara. Ya, pernah ada riwayat ada beberapa sahabat yang datang usianya berbeda. Ya, maka di situ yang diperintahkan berbicara yang lebih banyak usianya. Ya, sebagai unsur penghormatan. Nah, ini juga baik sekali diterapkan di masjid sama sekalian. Ya, sehingga antar takmir jamaah itu saling menghormati seperti itu ya. Ya, misalnya di antara takmir sendiri atau di antara jamaah sendiri itu menghormati yang lebih tua usianya, yang lebih tua juga menyayangi yang muda. Ya, memberi kesempatan yang muda juga menghormati yang tua. Nah, ini ajaran dalam Islam jamaah sekalian.
Kemudian disebutkan juga wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Ya. Wa man takallama, dan siapa ya atau kalau ada orang yang berbicara ya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ansatu lahu hatta yafrugha. Ya. Maka mereka mendengarkannya sampai selesai. Ya. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Jadi orang yang berbicara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat mendengarkannya sampai dia selesai. Ai idza bada'a ahaduhum bil kalam la yuqati'unahu bal yansatuna lahu hatta yafrugha min kalamih. Ya. Ya, artinya jika salah seorang di antara mereka berbicara, mereka tidak memotongnya, tapi mereka mendengarkannya sampai orang yang berbicara tersebut selesai. Ya, coba kita ulangi ibarah ini. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Ya, dan barang siapa yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ansatu lahu hatta yafrugha. Ya, maka mereka mendengarkannya sampai selesai dia berbicara. Ya, wallahu alam bisawab. Di sini secara lafaz itu ansatu lahu. Ya, ansatu itu mereka mendengarkan. Ya, mereka mendengarkan orang tersebut. Kalau memang artinya mereka, berarti para sahabat. Kalau maksudnya pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ya bentuk jamak, maka di sini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang tersebut sampai dia selesai berbicara. Ya, secara harfiah lafadznya ansatu itu mereka. Ya. Ini bisa kembali kepada sahabat, bisa kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan di sini idza bada'a ahaduhum bil kalam la yuqati'unahu. Ya, idza bada'a ahaduhum bil kalam la yuqati'unahu bal yansatuna lahu hatta yafrugha min kalamih. Ya, jadi kalau salah seorang di antara mereka berbicara, ya mereka mendengarkannya dengan baik sampai dia selesai menyampaikan hajahnya. Ini bisa kita tiru dalam kehidupan, tidak memotong pembicaraan. Ya, misalnya ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita dengarkan dengan baik sampai dia selesai baru kita menanggapi. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Ya, hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Ya, pembicaraan di sisinya adalah pembicaraan orang yang pertama di antara mereka. Ya, artinya asyai'ul ladzi yatahaddatsuna bihi indahu huwa hadits man bada'a bil kalam aw anna ahaqqahum bil kalam man sabaqa bihim. Hadithuhum indahu haditsu awwalihim. Ya, pembicaraan di sisinya adalah pembicaraan orang yang pertama di antara mereka. Ini juga wallahu alam tidak dijelaskan secara pasti oleh Syekh Abdul Razak, tetapi beliau memberikan pilihan, bisa yang dimaksud yatahaddatsuna, para sahabat berbicara di sisi beliau, ketika mereka bicara itu adalah pembicaraan orang yang pertama di antara mereka, atau anna ahaqqahum bil kalam man sabaqa bihi, orang yang paling berhak bicara adalah orang yang pertama berbicara. Ya, ini kalimat yang mujmal ya, tidak bisa kita maknai secara pasti. Kalau yang saya pahami pribadi hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Jadi beliau tidak membeda-bedakan ya di antara mereka siapa yang berbicara, itu beliau menghormati. Ya, seakan-akan itu pembicara pertama. Ya, beliau menghormati siapapun yang berbicara dari para sahabat ketika menyampaikan sesuatu, beliau menghormati seakan-akan dia orang yang berbicara pertama. Ya, wallahu alam, tidak dijelaskan di sini. Ya. Kemudian dijelaskan juga di antara sifat beliau yadhak mimma yadhakun. Nah, ini jelas ya kalau ini. Yadhak mimma yadhakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa tertawa ketika para sahabat tertawa. Ya, jadi para sahabat itu ada kalanya serius, ada kalanya bercanda. Ya, kita juga demikian jemaah sekalian. Ya, kalau serius terus ya hidup jadi tegang. Kalau
bercanda terus, hidup ya tidak ada nilainya. Jadi yang betul bagaimana? Lebih banyak serius tapi terkadang bercanda. Ya, bercanda juga penting ya sebagai bumbu dalam kehidupan, tapi tidak terlalu sering, tidak merupakan kebiasaan, ya boleh dilakukan dan tidak ada unsur kebohongan. Ya, sampai bercandanya para sahabat itu ada di antara mereka itu yang sampai bercanda ya, itu lempar-lemparan semangka. Nah, itu kan kita nggak kebayang ya, mereka panglima di medan jihad luar biasa. Ketika mendengarkan Nabi SAW menyampaikan sabdanya seperti burung bertengger di atas leher, tapi terkadang ketika bercanda seperti itu ya, lempar-lemparan semangka. Ya mungkin kulitnya semangka gitu ya, masya Allah. Ini guyon ya, tidak apa-apa jamaah sekalian dalam Islam. Ya, Nabi SAW juga demikian pernah mengguyoni, ya mencandai seorang sahabat. Ya dari belakang beliau tutup mata beliau, kemudian beliau menanyakan siapa beliau, nah, itu bercanda ya, labas demikian. Ya, labas artinya tidak mengapa, ya sesuatu yang dihalalkan, dibolehkan. Tapi pada tempatnya gitu ya. Jadi bukan di majelis ilmu, bukan pada waktu yang serius, tidak. Ya, tapi pada waktunya dibolehkan. Nah, jadi beliau tertawa ketika para sahabat tertawa. Ya maksudnya itu dikala para sahabat tertawa akan sesuatu, beliau mengimbangi mereka. Ya, artinya dengan tertawanya beliau itu membuat para sahabat juga merasakan kebersamaan di situ. Ya, memang disinilah keluar biasaan ya, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika di di mimbar khutbah Jumat itu seperti panglima di medan perang, tetapi beliau tidak segan untuk tersenyum, tertawa bersama para sahabat. Jadi waktunya serius beliau serius, waktunya bercanda beliau bercanda. Wa yata'ajjab mimma yata'ajjabuna bih, dan beliau merasa takjub. Nah, ini takjub itu bahasa Arab ya sebetulnya. Tadi bahasa ini masuk bahasa Indonesia ya. Asalnya ta'ajjaba ya ta'ajjabu takjub. Ya takjub ya, tapi di sini sudah dirubah sedikit ya. Tapi asalnya ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Takjub, heran ya. Jadi Nabi SAW takjub terhadap apa yang para sahabat takjub padanya. Ya, jadi beliau seperti itu, seperti kebanyakan atau seperti orang-orang di sekitarnya. Hadza min lutfihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya bagaimana gambaran ya kelembutan Nabi SAW dalam bermuamalah kepada para sahabat, wa mu'anasatihi li julasaih, dan bagaimana sikap Nabi SAW dalam bermu'anasah ya mendekati orang-orang yang duduk di sekitar beliau, ya, menghibur hati orang-orang yang di sekitar beliau. Kemudian di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yasbir lil gharib 'alal jafwah fi mantiqihi wa mas'alatih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar lil gharib 'alal jafwah fi mantiqihi wa mas'alatih, terhadap orang yang gharib ini aneh, bisa bermakna asing. Ya, maksudnya orang yang mungkin jarang datang ke beliau, orang yang belum dikenal misalnya, yang dia itu menampakkan al-jafwah, kekasaran di dalam mantiqihi ya, di dalam ucapannya, maupun mas'alatihi, di dalam bertanya. Ini banyak contohnya ketika ada orang Arab Badui misalnya datang ya, kemudian menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang keras misalnya, tanpa ada maksud untuk sesuatu, tetapi kebiasaannya seperti itu. Ya, ada orang Arab Badui kan datang itu tiba-tiba, mana yang namanya Muhammad kayak gitu ya, itu polos ya orang Arab Badui itu. Mana Nabi SAW, aku mau bertanya gitu ya. Lah para sahabat ketika melihat ada orang Arab Badui ujuk-ujuk datang, itu mereka senang karena biasanya orang Arab Badui bertanya. Nah, para sahabat di sekeliling beliau ya, sering bersama beliau, tapi sangat memuliakan sehingga kadang mau bertanya itu sungkan. Nah, kalau ada orang asing, orang datang itu langsung bertanya, itu para sahabat senang. Kenapa? Bisa mendapatkan faedah. Bisa mendapatkan faedah dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang sikap mereka itu seperti itu ya, orang Arab Badui ya, di dalam ucapan maupun di dalam bertanya. Yasbir 'alal rajul al-gharib. Jadi beliau bersabar, ya tahu, oh ini orang yang mungkin kebiasaannya seperti itu, ucapannya tinggi, tidak ada maksud apa-apa. Beliau menanggapi dengan baik,
ya, beliau tidak marah dan seterusnya. Amma julasa'uhu faqad tarabbau fi majlisi 'alal akhlaq, ya, berbeda halnya dengan para sahabat yang sudah menemani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terbiasa dengan akhlak yang utama dan adab-adab yang rafi, adab-adab yang tinggi. Lakin idza ja'a ar-rajul, namun saat ya ada orang yang datang, orang asing, ya, orang Arab Badui, alladzi qad yakunu faddan ghalidan, yang terkadang keras kaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar di dalam ucapan beliau, di dalam sabda beliau. Wa fi su'alih hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum, ya, meskipun ya para sahabat ya saya ulangi, sampai para sahabat itu merasa apa? Senang, ya, bersemangat, ya, dengan kedatangan orang Arab Badui, orang asing kepada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal gharib yajra ala tarhil asilah, karena biasanya orang asing itu berani, ya, untuk bertanya, tidak sungkan dia menyampaikan apa adanya. Fayastazidus sahabah wa yantafiun, sehingga para sahabat mendapatkan apa? Kemanfaatan, ya. Dengan pertanyaan tersebut mereka mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul idza raaitum talibah hajah, ya, yatlubuha fa arfiduhu, ay fa'ainuhu ala qada'iha wa la yaqbal ath-thana illa min mukafi, ya. Saya ulangi, wa yaqul idza ra'aitum talibah hajah, ya, yatlubuha fa'arfiduhu ay fa'ainuhu ala qada'iha, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza ra'aitum, kalau kalian melihat talibah hajah, orang yang membutuhkan kebutuhan, yatlubuha, yang dia minta, fa'arfiduhu, maksudnya bantulah dia. Ya, di sini diterjemahkan mereka berkata. Yang betul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, wa yaqul, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum, ya, apabila kalian melihat talibah hajah, orang yang meminta sesuatu kebutuhan, yatlubuha, yang dia cari, yang dia inginkan, fa'arfiduhu, maka bantulah dia, ya, fa'ainuhu ala qada'iha. Ya, itu kalau kita mampu, ya. Kalau enggak mampu bagaimana? Sudah saya sampaikan di pekan yang lalu, menjembatani atau menyampaikan kepadanya, ya, engkau bisa datang kepada fulan, atau engkau bisa menghubungi, ya, fulan dan fulan, itu menjembatani maksudnya, ya. Tapi kalau dia bisa menunaikannya, maka dia bisa membantu orang tersebut. Itu kalau sifatnya materi, ya. Kalau sifatnya pertanyaan, maka kita menjawab kalau kita bisa menjawab. Kalau sifatnya nasihat, kita memiliki jawaban nasihat tersebut, bisa menasihati, ya. Yatlubuha fa'arfiduhu. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqbal ath-thana illa min mukafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menerima pujian illa min mukafi, kecuali dari orang yang membalas kebaikan beliau. Artinya man sana'a ilaihi sallallahu alaihi wasallam ma'rufan kafahu bi ahsan minhu au bi mithlihi. Jadi beliau biasa, ya, membalasi orang yang berbuat baik kepada beliau dengan yang semisal atau lebih baik, ya, dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Saya ulangi, wala yaqbal ath-thana illa min mukafi. Ya, dimaksudkan di sini man sana'a ilaihi, barang siapa yang berbuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufan, satu kebaikan, kafa'ahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasinya, bi ahsana minhu, dengan yang lebih baik, au bi mithlihi, atau yang semisal dengannya. Ya, minimal ya kita ucapkan jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Ya, ketika ada orang berbuat baik, ya, kepada kita, paling tidak kita mengucapkan jazakallahu khairan, ya. Kalau perempuan, wanita kepada seorang wanita, jazakillahu khairan,
Ya, demikian. Kalau kalian, jazakumullahu khairan. Kalau dia, jazahullahu khairan. Kalau dia perempuan, jazahallahu khairan. Ya, tinggal merubah domirnya tadi. Ya, ini minimalnya ya, kita membalas kebaikan seseorang dengan doa ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kemudian di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di sini, wala yaqta' ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyam. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak biasa memotong pembicaraan orang lain sampai dia sendiri selesai menyampaikannya. Binahyin aw qiyam. Ya. Jadi la yaqta', beliau tidak memotong pembicaraan seseorang yang menyampaikan sesuatu pada beliau illa idza jawazal had, kecuali kalau di situ ada pelanggaran agama misalnya dalam pembicaraannya. Fayaqta'uhu inda idzin binahyin, maka beliau menegahnya dengan apa? Larangan, teguran. Au biqiyamin min indih, atau dengan cara berdiri dari sisinya. Ya, kalau tidak maka beliau tidaklah memotong pembicaraan orang tersebut sampai selesainya. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tinggi ya jamaah sekalian, begitu mulia, yang menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya 352. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibnu al-Munkadir qala sami'tu Jabir, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya sahabat, putra sahabat, yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah diminta sesuatu pun lalu beliau mengatakan tidak. Nabi sallallahu tidak pernah mengatakan sesuatu, tidak pernah diminta lalu mengatakan tidak. Selama beliau punya, beliau berikan. Ya, terkecuali kalau beliau tidak punya, ya beliau menyampaikan apa adanya. Ya, demikian. Dijelaskan di sini maqala la man'a lil ata. Ya, Nabi sallallahu tidak pernah mengatakan tidak karena mencegah dari memberi. Maksudnya kalau beliau punya itu tidak akan mengatakan tidak. Lakin qad yaqulu la, namun terkadang beliau mengatakan tidak ikhbaran, ketika mengabarkan kalau sudah tidak memiliki sesuatu. Paham jamaah sekalian ya? Kalau beliau punya, beliau beri, ya. Kalau tidak punya, baru beliau mengatakan apa adanya, ya, bahwa beliau tidak memiliki. Nah, ini di sini disebutkan ya firman Allah Taala di dalam surah At-Taubah 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Ya, artinya dan tidak pula berdosa ya atas orang-orang yang apabila datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu memberikan kepada mereka, ya, maksudnya supaya kamu bisa membawa mereka dalam perjalanan ya jihad fi sabilillah, kemudian kau mengatakan aku tidak memperoleh kendaraan untukmu. Ya, maksudnya itu ada sebagian sahabat itu yang terhalang jihad gara-gara apa? Tidak punya bekal, ingin bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ada hewan tunggangannya, ya, sehingga ketika nggak ada memang dikatakan la ajid, aku tidak mendapatkannya. Ini berkata apa adanya, sama sekalian berkata apa adanya termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dan contoh dari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sangat dermawan. Di saat diminta sesuatu oleh orang yang meminta, beliau memberi. Di saat tidak punya, beliau mengatakan apa adanya. Itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang 353 ya. Haddatsana Abdullah ibnu Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Ibnu Syihab, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri an Ubaidillah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Ya. Wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Beliau orang yang dermawan, lebih-lebih lagi di bulan apa? Ramadan.
hatta yansalikha fayatihi Jibril. Ya. Ya, hatta yansalikha fayatihi Jibril. Ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril, faya'rid alaihil Qur'an, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair minar rihil mursalah. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang bertiup atau angin yang berhembus. Ya, ini di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il. Ya, dijelaskan fihi bayan khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi sakha wa karamihi wa badlihi, ya, kedermawanan, kemuliaan beliau di dalam memberikan dan infak beliau. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair, ya, maksudnya orang yang paling dermawan dari seluruh manusia yang ada. Ya, jadi Nabi SAW yu'ti ata'al muluk, ya, beliau memberikan sebagaimana pemberian para raja. Ya, fakullu ma ja'ahu anfaqahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam setiap ada yang datang kepada beliau meminta sesuatu, beliau memberikannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabitu layali tawiyan wa rubbama rabata ala batnihi al-hajar minal ju'. Ya. Beliau sendiri dalam keadaan sederhana, ya, melalui malam-malamnya itu dalam keadaan seringkali perut dalam keadaan lapar. Ya, kemudian terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat pada perut beliau yang mulia al-hajar, batu, karena lapar. Ya, maksudnya itu dikala beliau punya, itu beliau sangat dermawan, tapi beliaunya sendiri sangat sederhana, sangat bersahaja. Ini kan luar biasa, ya. Fa idza ja'ahu sa'il anfaq ma indah. Kalau ada orang yang meminta, beliau memberikan. Ya, ketika beliau memiliki harta, beliau berikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihil malul katsir fala yabit lailatan illa waqad farraqahu kullahu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang datang kepada beliau harta yang banyak dan tidaklah berlalu satu malam kecuali beliau sudah membagi-bagikannya. Ini ada dalam riwayat yang lain, beliau selesai ngimami itu langsung bergegas ke rumah beliau. Para sahabat bingung, ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata beliau menjelaskan, aku ingat ada sebongkah emas, ya, di dalam rumahku dan aku tidak ingin, ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya beliau tidak ingin berlama-lama, ya, emas itu, dan beliau bagikan kepada mereka yang membutuhkan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah akmalun nas, ya, manusia yang paling sempurna di dalam akhlaknya, di dalam kedermawanannya, di dalam ibadahnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam a'badun nas, beliau orang yang paling banyak ibadahnya. Wa ahsanuhum khuluqa, paling baik akhlaknya, kemudian paling sempurna adabnya, dan paling besar rasa takutnya, takwanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dijelaskan beliau lebih-lebih lagi dermawannya di bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada kekhususan dalam masalah keutamaan berinfak, memberikan dan berbagi. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salafus saleh, idza dakhala Ramadan, kalau telah datang bulan Ramadan, fa innama huwa tilawatul Quran, maka Ramadan itu adalah bulannya baca Quran. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makanan. Sampai-sampai identik dengan itu, ya. Ramadan dengan apa? Baca Quran dan memberikan makanan, ya. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah taala ketika Ramadan itu beliau, ya, menutup, ya, majelis hadisnya dan beliau konsentrasi dengan Al-Quran. Ya, kalau kita sebaliknya coba sekalian, ya. Karena memang kondisinya berbeda, ya. Kalau di kita Ramadan itu justru banyak kaum muslimin yang mendekat ke masjid, ya, sehingga ada inisiatif untuk mengadakan penyampaian tausiah, subuh, tarawih dan seterusnya. Ini memang mensikapi banyaknya orang yang hadir ke masjid. Tapi di masa dahulu itu di selain Ramadan penuh dengan majelis ilmu, lah ketika Ramadan konsentrasi dengan Al-Quran, ya, sama seperti itu, luar biasa. Ya. Ya.
Baik, jadi it'amut ta'am ya, kemudian tilawatil Quran. Ya, selanjutnya fayatihi Jibril fayarid alihil Quran. Ya, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepada beliau Al-Quran. Ya, murojaah bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi malaikat Jibril datang di bulan Ramadan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan yang dimaksudkan dengan art al-qiraah minal hifdzi. Ya, membacanya dari hafalan tanpa melihat mushaf. Ya, wa hadza yatakarrar fi kulli Ramadan, dan ini berulang setiap kali Ramadan. Ini juga bisa kita ambil sebagai pelajaran jamaah sekalian, pentingnya murojaah. Murojaah apa? Al-Qur'an. Ya, dengan siapa? Ya, misalnya dengan istri, dengan teman kita, itu penting ya murojaah Al-Qur'an. Ya, murojaah bacaan juga murojaah hafalan. Bacaan dan hafalan. Itu saya lihat di salah satu masjid ya di Saudi itu biasanya habis subuh sama habis asar itu ada dua yang duduk di depan tiang gitu, sudah diamanahi oleh pihak masjid untuk mendengarkan setoran, baik yang datang itu orang yang kepingin disemak bacaannya maupun hafalannya, setengah jam kurang lebih setiap hari. Nah, itu memotivasi ya. Bukan keharusan, siapa yang mau mendekat. Nanti kalau waktunya sudah selesai, yang diamanahi tersebut pulang. Yang diamanahi itu bisa misalnya hafid Quran, atau misalnya tidak hafid tetapi bacaannya bagus dan bisa nyemak. Itu bagus ya, memotivasi jamaah untuk ini. Ya misalnya habis asar, misalnya kan nggak ada pengajian ya. Habis subuh banyak pengajian, misalnya habis asar tiap hari. Ya, ada 2 atau 1 saja sudah cukup misalnya. Masya Allah. Ya, siapa yang mau ini? Nah, nanti itu memotivasi jamaah. Oh iya ya, kapan aku setoran? Itu masing-masing akan bertanya kepada dirinya sendiri. Nah, beliaunya itu menerima apapun, ya, baik itu surat pendek, baik itu bacaan dan seterusnya. Ya, sehingga di sini memfasilitasi jamaah untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, kan kalau kita ada yang nyemak itu kan semangat gitu ya. Paham jamaah sekalian? Ketika kita tahu ada yang nyemak bacaan kita, hafalan kita, tentu kita semangat. Demikian. Ya, nanti dilihat kondisinya ya, ketika ada mulai banyak yang ini ya tentu perlu ditambah 1 lagi. Tapi kalau dirasa cukup 1, insyaallah. Ini sekedar masukan ya, masyaallah. Ya. Fayatihi Jibril fayarid alaihil Quran ya. Jadi murojaah ya Al-Quran bersama malaikat Jibril. Wa hadza fihi ahamiyah ardul hifdzahu ala ghairi. Dan di sini terdapat pentingnya apa? Orang yang sudah hafal itu menyetorkan hafalannya kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hafal Al-Qur'an ya, beliau nabi, rasul ya. Nah, di sini yang nyemak siapa? Malaikat Jibril. Ya, demikian pula kita ya, meskipun kita ya berapapun hafalan kita, tapi perlu ada yang menyemak, apalagi hafid. Ya, jadi semakin banyak hafalannya itu semakin perlu untuk apa? Disemak, semakin perlu murojaah. Ya. Semakin sedikit hafalan semakin apa istilahnya itu? Ya, semakin beban untuk murojaah semakin berkurang, tapi semakin banyak semakin perlu. Jadi orang semakin banyak hafalan itu bukan semakin sedikit murojaahnya, semakin banyak. Kan gitu ya. Jadi misalnya orang yang hafal 1 juz dengan 10 juz, tentu orang yang 10 juz lebih banyak murojaahnya. Ya. Kan seperti apa? Diibaratkan Al-Qur'an itu lebih cepat. Ya. Berlalunya melebihi unta yang diikat kan gitu ya. Jadi kalau enggak murojaah memang ya akan lepas ya jemaah sekalian Al-Qur'an ini. Ya, Masya Allah. Ya. Dan pertanyaannya bagaimana kalau usia kita sudah seperti ini? Ya enggak apa-apa jemaah sekalian ya. Jadi usia insya Allah ya tidak mengapa selama kita bersungguh-sungguh. Ya, Imam Ibnu Hazm itu memulai belajarnya kurang lebih di usia 26 tahun. Ya, 26 tahun ya jadi ulama jemaah sekalian. Ya, artinya bukan dari kecil dia. Ya, selama kita punya keinginan yang kuat, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada orang datang ke, dosen saya cerita, ada orang datang ke Madinah, kepingin khusus menghafal Al-Quran. Dia sudah azam, sudah tekad kuat, kepingin di Masjid Nabawi. Masya Allah dalam waktu beberapa bulan hafal Quran jemaah sekalian.
Jadi kembali kepada kesungguhan ya, kesungguhan hati. Ya, mungkin terlalu berat bagi kita ya. Coba kita ambil misalnya target 1 juz. Bagaimana saya bisa hafal 1 juz dalam waktu 1 tahun? Ya, 1 tahun 1 juz, masya Allah. Ya, ini luar biasa ya. Ya, ada salah satu ustadz yang tidak perlu saya sebutkan itu, kalau tidak salah beliau itu 1 hari programnya apa? Menghafal 1 ayat dan 1 hadis. Ya, 1 ayat dan 1 hadis, masya Allah, itu istiqomahnya luar biasa ya. 1 ayat coba sekalian. Mungkin orang meremehkan 1 ayat, tapi kalau sudah terkumpul 365 hari jadi berapa? Hampir surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah kan melebihi surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah 286, di sini 365, masya Allah, luar biasa. Baik. Wala siyama fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan ya, syahrul Quran ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ya, jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, fa idza laqiyahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Ya, yang dimaksudkan dengan angin di sini, angin yang Allah Subhanahu wa taala utus ya untuk membawa kabar baik, yaitu akan turunnya hujan. Fa idza ursilat bihir rih amal khair, ketika bertiup angin kebaikan tersebut, itu insyaallah akan turun hujan dan disiramilah bumi. Waruyat azuru alwal masyiyah, kemudian tanaman-tanaman, hewan-hewan ternak ya mendapatkan air dari air hujan tersebut, dan manusia mendapatkan kemanfaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu, lebih baik, lebih dermawan, kebaikannya melebihi angin kebaikan yang berhembus, masya Allah. Ini insya Allah hadis yang ke-353 jamaah sekalian. Kita cukupkan ya, sudah jam 5:53. Masih ada kurang lebih 3 hadis lagi, kurang lebih 3 lembar. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Nah, baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.